never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai pertanian lahan basah yang telah kami kunjungi di PT Buyung di Pembutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Altrazi. Saya Nabila Francisca. Saya Renat Habibi. Nah, pertama-tama, tahu nggak sih kalian bahwa Indonesia ini punya jutaan hektar lahan rawa yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, lahan-lahan ini selalu jenuh air dan sering dianggap tidak produktif. Bill, apa sih karakteristik biofisik yang membuat lahan rawa ini sulit diolah? Secara akademis, kendalanya itu ada dua. Yang pertama itu masalah toksisitas rawa seringkali memiliki keasaman yang tinggi karena adanya pirit yang kalau kering bisa meracuni tanaman. Yang kedua itu fluktuasi tata air yang ekstrim. Lahan bisa tergenang total saat musim hujan dan kering pecah-pecah saat musim kemarau. Tanpa intervensi, kita tidak bisa menanam apapun kecuali vegetasi air yang alami. Lihat di bagian hasil observasi kita. Petani berhasil menanam komoditas bernilai tinggi seperti cabai, terong, dan mentimun di lahan yang topologinya adalah rawa. Teknologi apa yang paling esensial yang mereka terapkan di sini? Nah, mereka ini melakukan reklamasi minor melalui 3 langkah utama. Yang pertama itu penataan lahan menggunakan sistem bedengan yang tinggi atau pada konteks lahan rawa disebut guludan. Nah, ini berfungsi untuk menciptakan zona perakaran aerob yang bebas genangan, kemudian pengelolaan tata air yang terpadu. Nah, saluran air ini diantaranya bedengan tidak hanya membuang kelebihan air, tetapi juga menampung air untuk irigasi saat kering. Dan ketiga, yaitu memudahkan ameliorisasi, yaitu pemberian kapur atau pupuk organik untuk menaikkan pH tanah yang masam. Nah, melihat variasi tanamannya, yaitu cabai, terong sebagai hortikultura dan mentimun sebagai palawija, apakah ini model agribisnis yang bagus untuk lahan rawa? Sangat bagus, Dit. Ini adalah praktik yang harus diversifikasi. Daripada monokultur padi saja, mereka mengadopsi model yang sering disebut dengan surjan atau mina padi atau horti. Mereka memaksimalkan bagian gundukan untuk menanam bagi yang sensitif seperti cabai dan terong karena harganya yang stabil dan tinggi. Jadi kesimpulan dari perbandingan kedua lahan ini tuh apa sih? Potensi dari lahan rawa itu sangatlah besar. Kuncinya adalah keberanian investasi awal pada infrastruktur tata air dan penataan bedengan. Dan secara agribisnis, fokus pada diversifikasi komoditas ini bernilai tinggi. Seperti yang kita lihat di foto hortikultura dan palawija, jauh lebih menguntungkan dan berkelanjutan daripada sekedar bertani padi. Oke, tepat sekali. Dengan pendekatan ilmiah dan teknologi yang adaptif, lahan rawa bisa kita optimalkan sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Nah, itulah hasil kami dari kunjungan kami di PT Buyung dan lahan rawa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.